Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang teman-teman. Karena video ini dibuatnya siang hari tapi uploadnya malam hari. Tetap saya mau say hi dulu. Selamat malam buat teman-teman yang selalu nongkrongin atau mantengin channel Gus Baraja. Bersama saya di sini Bagus Baraja yang insya Allah upload setiap hari jam 9 malam. Kalau ada yang bolong berarti saya lagi padat aktivitas atau lagi nggak enak badan. Kali ini saya akan bahas tentang healing atau penyembuhan atau bagaimana memaksimalkan kekuatan bawah sadar agar hidup kita dalam keberlimpahan. Yang ngomong-ngomong berlimpah itu kan pasti kerucutnya pada dua keinginan, yaitu menjadi magnet uang dan magnet cinta. Pada dasarnya ilmunya sama. Sebelum saya lanjut pembahasannya, saya ingin informasikan dulu ke kamu dua hal. Yang pertama, buat kamu yang ingin mendaftar atau mengikuti kelas atau sekolah rahasia keajaiban doa dengan keilmuan hukum tarik-menarik atau Law of Attraction yang saya adakan durasinya 1 tahun teman-teman. Sekali lagi durasinya 1 tahun dengan pertemuan 1 minggu sekali. Nah, di setiap pertemuan saya akan mencoba untuk membimbing kamu baik secara keilmuannya atau memecahkan permasalahan yang sedang kamu alami. Berikut juga kamu akan mendapatkan video edukasi secara berkala, kemudian kamu juga akan mendapatkan audio terapi dari saya pribadi yang insya Allah akan bisa kamu jadikan pemrograman pikiran bawah sadar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sekaligus juga ingin mengajak kamu menghadiri seminar abundance atau keberlimpahan yang sifatnya bootcamp 3 hari 2 malam. Dan untuk informasi lebih jelasnya silakan langsung WA ke nomornya admin yang tertera di layar monitor. Tepatnya saya adakan di Yogyakarta di Kaliurang. Jadi segera daftarkan diri kamu, saya tunggu niatan kamu untuk merubah diri kamu menjadi manusia yang lebih berlimpah, ajaib, dan lebih beruntung lagi pastinya. Baik, kali ini saya akan bahas tentang pemrograman pikiran bawah sadar, tentang bagaimana caranya healing agar hati kita bisa menjadi tenang, dan insya Allah dari ketenangan tersebut kita bisa menjadi manusia yang berlimpah. Ini penting, simak videonya sampai selesai. Saya coba akan runtut dari awal cara mempraktekannya hingga nanti sampai kamu selesai mempraktekannya. Pertama, kamu harus paham dulu ada 2 momentum, 2 waktu yang sering disampaikan oleh banyak praktisi terkait tentang ilmu bawah sadar. 2 waktu tersebut yaitu bangun tidur dan malam hari. Tapi saya lebih merekomendasikan malam hari karena biasanya kita tidak bisa ngontrol penuh pagi hari kita bisa apa tidak. Karena di RKD itu sangat mengutamakan yang disebut dengan istilah istiqomah. Istiqomah itu kalau dalam bahasa keilmuannya disebutnya repetisi atau pengulangan, diulang-ulang. Jadi lebih mudahnya kita lakukan atau Anda lakukan itu malam hari. Malam hari itu cenderung sangat menenangkan. Dari mulai waktunya, kondisinya itu sudah sangat menenangkan. Biasanya juga yang sering disampaikan adalah menjelang tidur. Nah, kalau kamu memanfaatkan ya setengah jam atau 1 jam sebelum tidur itu bagus banget. Dan saya sudah jelaskan di beberapa video saya yang sebelumnya, kamu bisa cek ya. Jadi sekarang saya mau fokus ke menjelang tidurnya. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya. Nanti pada tanggal yang sudah ditentukan, saya mengadakan sebuah seminar abundance bootcamp 3 hari 2 malam. Dan itu langsung berinteraksi dengan alam. Di situ saya akan ajarkan dan bahkan saya akan pandu dan bimbing kamu mempraktekkan secara keseluruhan keilmuannya. Ada meditasi, ada spiritual zikir, kemudian ada juga hipnoterapi yang bisa membuat kamu masuk ke dalam bawah sadar. Karena kalau sifatnya secara online, saya tidak bisa terlalu totalitas karena terbatas ruang dan waktu. Tapi kalau misalkan ketemu langsung apalagi berinteraksi di alam, itu sangat-sangatlah mudah. Nah, kebetulan saya sekarang ada di Jogja nih, di Kaliurang. Ya, saya sedang membicarakan dengan pihak manajemen hotelnya, venue-nya untuk konsep-konsep yang akan saya adakan. Dan insya Allah ini akan sangat-sangat bermanfaat buat kamu. Baik, kita lanjut lagi pada materinya ya. Caranya bagaimana? Saya sering mengajak plus mengajarkan kalau bisa keluar ruangan. Bukan keluar dari rumah ya, keluar ruangan. Bisa di teras, bisa di rooftopnya kalian atau di balkonnya kalian, bebas. Merasakan alam, berinteraksi langsung dengan alam. Karena begini, di dalam diri manusia itu ada 3 komponen yang kalau terpisah-pisah itu
menjadi sebuah kendala. 3 komponen tersebut adalah yang pertama intelektual, kepintaran manusia, otak kepintaran manusia. Kemudian emosional. Emosional ini bagian rasa. Kemudian yang terakhir adalah spiritual. Ini bagian ruh, dimensi yang tak mampu dibahas secara gamblang, namun sangat bisa untuk dipraktekkan dan dirasakan. Nah, dari 3 komponen ini kamu bisa merasakannya, keberadaannya, intelektualnya, kemudian emosionalnya, serta spiritualnya. Nah, kalau bicara intelektualnya, sekarang kita hilangkan itu. Kamu hilangkan itu, intelektualnya ya. Kamu simpen dulu kepintaranmu sebagai manusia. Saya mau bermain di ranah emosional rasa dan spiritual ruh kalian. Ya, dimana ketika kalian memaksimalkan 2 itu, kalian bisa menembus dimensi batas ruang dan waktu. Lewat apa? Lewat imajinasi dan lewat kekuatan batin kamu. Dan semua manusia itu bisa, sangat bisa melakukannya. Jadi tergantung diri kamu, tergantung kesungguhan kamu. Karena semua manusia terdapat 3 komponen yang sering saya sebutkan itu. Area emosional dan area spiritual. Ketika memaksimalkan bagian emosionalnya, spiritual sudah otomatis. Sekarang lebih spesifik lagi penjelasannya. Kalau contoh saya ya, kalau di alam seperti ini, atau kebetulan rumah saya itu ada balkon, ada rooftop, kemudian saya punya teras yang benar-benar sangat bisa merasakan udara segarnya alam, kemudian mata sejauh memandang itu melihat pegunungan, itu di daerah di tempat saya tinggal ya, di Batu. Kalau mau mempraktekkan, tidak harus terpaku pada pegunungan dan lain-lain. Intinya kamu bisa merasakan udara segarnya alam. Agar ketika hirup nafas dan hembusan nafas itu benar-benar bisa kamu rasakan secara fisik. Ketika sudah kamu rasakan, itu bisa menembus dan menciptakan sebuah rasa di dalam dirimu. Rasa apa? Rasa nyaman, rasa tenang, dan rasa enak. Untuk fisik dan untuk jiwa. Barulah ketika sudah dalam kondisi pejam mata, emosionalmu terkendali, emosional bukan marah ya. Maksudnya feelmu, rasamu itu bisa terkendali, dan yang bisa kamu rasakan adalah tentang dirimu saja. Nah, kalau sudah bisa kamu rasakan tentang dirimu saja lewat pernafasan, keberadaan nafas. Ketika tarik nafas dan buang nafas itu lakukan bertempo 7-11 kali. Oke? Ketika sudah kamu lakukan itu, saya yakin banget ketika tarik nafas dan hembus nafas itu mampu membuat diri kamu 50-80% jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Ketika tenang, kamu bayangkan setiap udara yang masuk dan keluar. Sehingga lebih dalam lagi, lebih deep lagi merasakan ketenangan tersebut. Sehingga yang ada di dalam rasamu adalah rasa syukur yang benar-benar tidak hanya terkunci atau tidak hanya terpaku pada kata alhamdulillah. Itu penting banget, teman-teman. Nah, masuk pada spiritualnya, pada akhirnya itu otomatis. Lebih mudah lagi ketika kalian dibimbing ya. Ini kan secara teknis, secara teori saya jelaskan, barangkali kamu ingin praktek sendiri di rumah. Nah, ketika sudah masuk dalam spiritualitas, itu sudah tidak ada lagi keinginan. Karena puncaknya nanti yang akan kamu rasakan adalah let go. Puncak keinginan manusia itu adalah ketenangan, terkoneksinya pada alam dan pada energi keilahian, energi ketuhanan. Dan ketika sudah terkoneksi atau terhubung ke sana, maka yang ada hanyalah rasa terima kasih dan rasa syukur. Itu puncaknya. Kebayang nggak kalau tiap hari kamu melakukan ini? Kalau ini bisa kamu lakukan tiap hari, hidup kamu akan lebih cepat masuk dalam perubahan, atau lebih cepat perubahan secara spiritual, secara emosional itu lebih cepat. Nanti ketika itu sudah berubah, emosionalmu, spiritualmu sudah berubah, maka setiap apapun yang terfikirkan oleh pikiranmu, imajinasimu, hatimu, terucap oleh lidahmu, oleh lisanmu, itu bisa menjadi kalam yang mustajab. Nah, yang ingin saya lakukan di Jogja nanti dengan konsep bootcamp itu adalah membimbing kamu seperti apa yang saya sampaikan saat ini. Isinya dalam 3 hari 2 malam itu totalitas program bawah sadar. Pertama sudah pasti saya akan buka kesadarannya dulu. Saya akan berikan pemahaman dulu tentang keilmuannya. Ketika sudah paham, sudah sadar, prakteknya jauh akan lebih mudah. Teman-teman, sejauh ini apakah bisa kamu menangkap apa yang saya sampaikan? Menurut saya sangat bisa ditangkap, sangat bisa kamu pahami, karena yang saya pakai adalah bahasa keseharian kita.
Saya gunakan tadi bahasa emosional, saya berikan gambaran adalah ruang rasa. Saya gunakan spiritual adalah ruang ruhnya kita. Ada yang mengatakan bahwa jasad ini adalah mayat berjalan. Kenapa berjalan? Ya karena dikendalikan oleh ruh. Ruh sendiri dikendalikan oleh Allah. Kebayang nggak kalau ruhmu itu terkoneksi pada alam semesta seperti layaknya membangun sebuah kerjasama yang baik, kemudian terkoneksi pada energi keilahian. Nah, bicara tentang energi keilahian adalah energi spiritual, energi yang positif. Karena pada dasarnya manusia itu, bagi saya pribadi dan bagi banyak orang yang sudah paham ilmunya, adalah tanpa batas. Tanpa batas dalam konteks imajinasi, tanpa batas dalam konteks kekuatan batiniah. Nah, sayangnya karena hiruk pikuk kehidupan manusia itu malah yang dimaksimalkan adalah intelektualnya, sementara intelektual itu terletak pada pikiran sadar. Fungsinya hanya 12%. Percuma. Nggak bisa kalau kita hanya bicara memaksimalkan intelektual, pikiran sadar, dan lain-lain. Nggak bisa. 3 hal ini harus kita gunakan, teman-teman. Harus kita maksimalkan dalam diri kita. Dan jangan sampai hanya mengedepankan satu saja. Kalau kamu mengedepankan intelektualmu saja, bagian emosional dan spiritual itu tidak kamu maksimalkan, maka hidupmu akan secara logika semuanya. Jadi semuanya harus masuk akal. Ketika ada sesuatu yang nggak masuk akal, nggak bisa terjadi. Orang intelektual ini cenderung tidak mempercayai ranah keajaiban, tidak mempercayai. Nah, begitu juga kalau kita hanya memaksimalkan emosional dan spiritual. Kalau dua ini atau hanya dua ini yang kamu maksimalkan, maka kita akan lebih mudah untuk dibohongi orang lain karena intelektualnya nggak main. Tetapi kalau kita bisa menempatkan 3 yang ada di dalam diri kita itu pada tempatnya dan pada waktu-waktunya atau waktu tertentu di masing-masing yang kita miliki 3 hal ini, insya Allah bukan cuma tidak akan dibohongi orang, tetapi mudah menarik banyak keajaiban. Karena keajaiban itu adalah ranah spiritual, ranah rasa. Di dalam ruang rasa itu tanpa batas, apapun yang ada di dunia ini bisa sangat terkoneksi pada diri kita. Kalau sudah terhubung kan lebih mudah untuk ditarik dong. Logikanya begitu ya. Semoga penjelasan singkat yang saya sampaikan ini bisa kamu pahami. Jika kamu benar-benar ingin mendapatkan totalitas keilmuannya dengan dibimbing melakukan prakteknya atau melakukan keilmuannya atau mempraktekkan yang tadi saya sampaikan, saya undang kamu, saya ajak kamu untuk bergabung di bootcamp yang saya adakan 3 hari 2 malam, tepatnya di Jogja di Kaliurang. Dan untuk waktunya atau tanggal tepatnya akan diinfokan oleh admin ketika kalian mendaftar. Terima kasih teman-teman, mohon maaf jika ada salah kata, karena memang setiap kesalahan itu datangnya dari manusia dan itu saya sendiri. Tapi jika ada kebenaran yang saya sampaikan, itu mutlak datangnya dari Allah. Terima kasih, saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina